Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan kembali atau melanjutkan materi tentang kinematika gerak. Ya. Kinematika gerak seperti yang kita ketahui membahas tentang gerak suatu benda tanpa mempedulikan penyebab benda tersebut bergerak. Nah, kemudian Ibu telah bahas juga tentang gerak lurus beraturan atau GLB, di mana pada GLB benda bergerak dengan kecepatan konstan sehingga tidak memiliki percepatan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan membahas yang kedua, yaitu tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan atau yang biasa disingkat atau dikenal dengan GLBB merupakan salah satu contoh jenis dari gerak lurus. Jadi gerak lurus itu ada gerak lurus beraturan atau GLB, kemudian yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini ada kata-kata berubah. Artinya, gerak lurus ini mengalami perubahan dan perubahan yang dialami berubah secara teratur. Nah, sebuah benda dikatakan melakukan gerak lurus berubah beraturan bila dalam selang waktu yang sama perubahan kecepatannya tetap atau percepatan benda tetap. Nah, di sini berarti yang berubah adalah kecepatannya. Dengan catatan kecepatannya berubah secara konstan. Kalau misalnya dia persatuan waktu berubah 2 meter per sekon, dia akan terus berubah tetap 2 meter per sekon, seperti itu. Nah, karena ada perubahan kecepatan, sehingga di dalam benda yang bergerak lurus berubah beraturan memiliki percepatan. Nah, percepatannya itu tetap gitu. Jadi percepatan yang dialami benda tetap. Nah, gerak lurus berubah beraturan juga dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, apa sih bedanya dari yang dipercepat dan diperlambat? Nah, Ibu kasih ilustrasi sedikit ya. Kalian tentunya ada beberapa di antara kalian sudah bisa mengendarai sepeda motor. Nah, terkadang di perjalanan ketika kalian mengendarai sepeda motor, kalian bisa saja menambah atau mengurangi kecepatan. Nah, ketika kalian menambah kecepatan motor kalian, itu dinamakan GLBB dipercepat. Kenapa dipercepat? Karena kalian menambah kecepatan. Tuh. Kemudian yang kedua, GLBB diperlambat, itu artinya kalau tadi ketika kalian mengendarai motor, kalian menambah kecepatan. Kalau diperlambat, berarti kalian mengurangi kecepatan. Nah, karena adanya pengurangan kecepatan tersebutlah, makanya dia disebut dengan GLBB diperlambat. Nah, kemudian perbedaan antara dipercepat dan diperlambat. Kalau dia dipercepat, nilai percepatan atau A-nya sama dengan positif. Jadi nilai percepatannya positif kalau dia dipercepat. Namun, jika dia diperlambat, nilai percepatannya atau A-nya negatif. Jadi kalau dia dipercepat dia positif, kalau dia diperlambat dia nilai percepatannya negatif. Jadi, syarat suatu benda dikatakan bergerak lurus berubah peraturan. Yang pertama adalah mengalami perubahan kecepatan secara konstan. Tuh. Kemudian yang kedua adalah memiliki percepatan yang tetap. Tuh. Jadi kalau bendanya mengalami perubahan kecepatan secara konstan atau tetap, benda tersebut berarti mengalami gerak lurus berubah beraturan. Nah, selanjutnya yang akan Ibu jelaskan adalah persamaan atau rumus yang digunakan dalam GLBB. Nah, di dalam GLBB ada perbedaan tadi ya.
dipercepat dan diperlambat. Nah, rumus yang ada di GLBB ada 1, 2, 3. Nah, apakah ketiga rumus ini akan dipakai ketika kalian mengerjakan soal? Tentu tidak. Jadi kalian hanya menggunakan salah satu persamaan atau salah dua persamaan dari 3 persamaan yang ada. Nah, persamaan yang pertama ini adalah persamaan yang digunakan ketika kalian mencari nilai kecepatan akhir. Jadi VT itu adalah kecepatan akhir. Nah, sementara V0 itu adalah kecepatan awal. Jadi beda ya. Kalau VT itu adalah kecepatan akhir, kalau V0 itu adalah kecepatan awal. Nah, rumus yang pertama ini digunakan untuk mencari kecepatan akhir. Kemudian yang kedua, masih sama, digunakan untuk mencari nilai kecepatan akhir, hanya bedanya di sini rumusnya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, kalau yang di atas dia pakai T, yang kedua dia tidak menggunakan T. Nah, di sini menggunakan S. S ini adalah jarak. Nah, jadi kalian bisa bedakan. Kalau misalnya di soal tidak diketahui berapa waktu yang ditempuh benda, berarti kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Tapi kalau misalnya di soal tidak diketahui jarak atau percepatannya, bisa kita gunakan rumus yang pertama. Nah, kemudian rumus yang terakhir, yang ini digunakan untuk mencari besarnya jarak yang ditempuh. S sama dengan V0T ditambah setengah AT pangkat 2. Jadi 3 persamaan inilah yang nantinya akan kalian gunakan untuk mengerjakan soal-soal yang terkait dengan GLBB dipercepat. Nah, kita lanjut lagi. Ya. Grafik gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dipercepat. Nah, ada grafik yang pertama adalah kecepatan terhadap waktu. Jadi grafiknya kalau GLBB dia akan naik. Kalau misalnya dipercepat. Jadi grafik V terhadap T ketika dia dipercepat grafiknya akan naik ke atas. Nah, ini V0, kemudian ini VT. Ini adalah sudut yang terbentuk. Nah, bagaimana Bu kalau kita mau mengukur jarak benda yang ditempuh? Kan ribet nih. Kalau ada grafik kita harus masukkan ke rumus lagi yang ada di sini. Nah, untuk menentukan berapa jarak yang ditempuh benda, kita bisa menggunakan ini. Jarak benda sama dengan luas trapesium. Nah, kenapa kok luas trapesium? Karena bentuk grafik yang ada di sini bentuknya berupa trapesium. Namun, jika bentuknya adalah segitiga ke atas, nah, itu berarti diganti. Jarak bendanya sama dengan luas segitiga. Jadi untuk menghitung berapa besar jarak benda yang ditempuh, kita bisa menghitung luas grafik yang terbentuk gitu. Kemudian yang ini adalah grafik jarak terhadap waktu. Bentuknya berupa parabola terbuka ke atas. Tuh. Kita lanjut. Nah, kemudian yang ini adalah rumus untuk diperlambat. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, jika dia dipercepat, nilai A-nya positif. Kalau dia diperlambat, nilai A-nya negatif. Sehingga rumus yang ada ini itu sama saja dengan yang tadi. Hanya saja diganti tanda ininya. Kalau yang tadi positif, yang ini tandanya negatif. Tapi untuk persamaannya atau rumusnya tetap sama. Yang berbeda hanyalah tanda positif dan negatif. Kita lanjut. Ini tentang grafiknya. Oh, bisa ini ya. Nah, grafik gerak lurus beraturan diperlambat. Nah, grafik terhadap waktu kalau diperlambat berarti dia kan kecepatannya berkurang karena kita ngerem. Akhirnya sampai ke bawah atau bendanya berhenti. Ini V0-nya di atas, VT-nya di bawah. Jadi dia ketika contohnya kalian di sini pakai kecepatan 80
sampai di sini 0. Berarti kalian mengurangi kecepatan sehingga grafiknya turun. Nah, kemudian yang grafik jarak terhadap waktu, ini bentuknya parabola juga, tapi dia terbuka ke bawah. Tuh. Jadi inilah beberapa hal yang Ibu jelaskan mengenai materi gerak lurus berubah beraturan. Untuk lebih jelasnya, jika kalian ada yang tidak dipahami, bisa menghubungi Ibu melalui WhatsApp. Nah, nanti akan ada 2 video. Video yang satunya akan membahas beberapa contoh soal yang terkait dengan gerak lurus berubah beraturan. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai materi ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.